Ternyata hampir sama kayak main suling kali ya. Memang harus dari perut gitu nafasnya, dan itu karena mainannya kecil gitu, jadi pengatur nafasnya juga lumayan berat. Dan aku belum pernah main karinding itu sebelumnya. Ditawarkan coba latihan, waktu karinding juga latihan terus gitu. Susah. Dibilang susah ya susah banget sih, karena kayaknya belum familiar sekali ya. Kalau jenis alat musik yang lain udah banyak, tapi kan untuk khusus karinding buat aku tuh belum terlalu familiar. Makanya untuk belajar pun akhirnya butuh waktu dan proses ekstra waktu gitu untuk mempelajari. Dan itu didatangi langsung pelatihnya gitu waktu itu. Dari mana sih, Bandung ya waktu itu? Bandung. Dari Bandung, terus langsung ke set. Kemudian sebelum tik mulai kita latihan lagi. Dan di set itu kan set kuburan gitu. Iya, set kuburan yang Pertama kali tanya main sekarang itu. ya, itu set kuburan, terus yang ada kesurupan itu kan? Yes. Telko gitu. Harusnya masuk ke gue ya, tapi ke telko. Iya, jadi memang sulit sih karinding itu. Tapi menyenangkan, jadi tahu gitu bahwa musik Indonesia itu tradisionalnya tuh kaya sekali ternyata. Dan salah satunya karinding. Gini ya. Terima kasih Tete boleh turun. Iya, oke, kita kembali ke Tete Helena sebelah sini ya. Persiapan khusus nih, terutama kan banyak sekali logat Sunda yang dibawakan tentunya di film ini. Kemudian tadi sudah di-spill juga ada pengalaman mistis yang dirasakan selama syuting Rumah Teteh. Silakan mungkin Mbak Terima diceritakan. kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Baik, Sudah Teh. makan? Sudah makan, Teh? Belum. Terima kasih banyak ya sudah hadir di sini. Aku Nova Eliza, di sini berperan sebagai Helena dan Teteh. Jadi sebenarnya simpelnya kalau chemistry sama kawan-kawan ya pasti kita menggali itu terus lah ya. Kalau misalnya hari pertama pendiam, mungkin karena aku membaca situasi dulu dari kawan-kawan, membaca kawan-kawan karakternya seperti apa, nanti habis itu baru pendekatan. Tapi sebenarnya juga karena karakter Teteh itu ada berjarak dengan karakter-karakter yang lain, jadi memang sebenarnya ada unsur kesengajaan juga aku di lokasi gitu tidak terlalu banyak berinteraksi, karena supaya ketika kita take itu moodnya lebih dapat. Jadi kalau buat aku sebagai pemain itu memang harus dibangun dari sebelum take dimulai gitu kan. Bahkan dari proses mulai reading itu sudah harus dimulai. Kemudian tadi seperti kata Erdin, benar ada beberapa kejadian misterius atau ya memang kejadian sebenarnya sih yang aku alamin gitu. Pertama ketika syuting di danau itu yang harus ya adegan sama Erdin, pas mau masuk set itu aku melihat kasih tahu nggak Pak Bri? Nggak apa-apa dikasih tahu ini. Boleh ya? Nggak apa-apa. Sebenarnya ini udah aku bikin VT-nya juga udah aku bikin di TikTok sih sebenarnya. Dan aku melihat tetehnya langsung sendiri sih yang di danau itu. Ada beberapa teteh-teteh yang lagi melihat proses syutingnya. Makanya ketika aku masuk itu kayak sesak nafas ya waktu itu ya. Nafas dan hampir mau pingsan. Terus habis itu langsung masuk ke ruang makeup, terus datang bukan penunggu sih, lebih ke ustadz ya waktu itu. Kuncen ya, kuncennya itu terus langsung kayak doain dari belakang, entah diapain sampai anget tekuk rasanya di belakang, terus ada kayak bekas tanda silang bintang gitu, dan itu baru hilang sekitar 3 minggu gitu. Itu yang pertama kejadiannya. Kejadian kedua juga di hotel. Ini beneran ya, bukan bohongan. Aku nggak suka yang bohong-bohongan. Ini aku alamin sendiri dan aku baru buka di depan Mas Nanang, Pak Niki yang lain, bahwa ketika di kamar hotel juga hari terakhir syuting, malam terakhir syuting itu aku inget banget kayak ada suara pasir di tembok kamar tidurku dan ada bisikan Helena gitu. Kemudian yang terakhir ya waktu promo kemarin di Bandung itu aku dengar suara anak kecil, kebetulan syutingnya di rumah Belanda, rumah kosong.
teman-teman yang lain nggak ada yang denger sih, cuman aku yang denger, dan itu aku langsung kabur. Nah dari situ aku berinisiatif untuk ngubungin Pak Bri, penulis novelnya langsung, karena aku tuh kayak gini loh, kenapa kayak diikutin gitu, karena waktu itu aku pulang ke Bali juga nempel tuh si entah siapapun itulah ya. Akhirnya aku hubungin melalui DM Instagram, aku nanya, Pak Bri, sebenarnya kamu tuh sama Teteh itu udah selesai belum sih kisahnya gitu loh. Kemudian dari situ kita video call, ternyata memang belum usai antara Pak Bri, penulis yang asli, dengan Helena gitu. Makanya sampai akhirnya kita video callan, dan Pak Bri juga bilang bahwa sebenarnya Helena itu masih ada, Teteh itu masih ada, masih izin, masih suka ketemu. Ternyata Pak Bri dengan Tetehnya itu sendiri, bahkan seminggu yang lalu ya, masih ketemu ya Pak? Masih ketemu dengan merinding gak sih? Kok gue merinding sendiri sih ceritanya. Jadi merinding Terus juga dengernya. iya, terus udah gitu aku pikir apa mungkin karena aku belum izin sama beliau langsung ya, makanya kok kayaknya terbayang-bayang terus. Gara-gara kejadian danau itu aku 2 bulan nggak bisa tidur nyenyak gitu, sampai akhirnya melukat ke Bali segala gitu. So akhirnya ternyata Pak Bri bilang bahwa Helena atau Teteh itu masih ada. Aku tanya tampilannya seperti apa aslinya, ternyata orangnya cantik, berkulit putih, memakai selendang kalau pergi kemana-mana. Terus udah gitu, dan ketika nanti malam akan premier itu minta dikosongin 1 kursi ya Pak ya, supaya kalau memang akan datang silahkan untuk menyaksikan gitu ya, bareng-bareng. Bisa jadi ada di sini? Gimana? Kita nanti langsung di rumah screen. Oke, ya kurang lebih seperti itulah cerita aku. Itu kejadian sebenarnya yang aku alami. Wow, Ya, banyak thank sekali you, ya teman-teman. yang dirasakan Teteh. Tentunya